Lepas jangkar satu, kemana angin menuju, kesitulah kita berlabuh, tatanan dunia berubah. Akhir 2019, pukul 3 pagi, kriing. Kriing. Kring, ponsel berdering makin keras yang membangunkan saya yang sudah hampir 5 hari ini kurang tidur, membuat saya ingin membentak siapapun yang menelpon saya jam 3 pagi, yang bener aja, gak tahu ini jam berapa. Don't you have manners? Di seberang telepon sepertinya telah siap kalau saya akan marah. Maka, dengan tetap bersuara tenang, dia menjawab, "Maaf Pak Woyak, saya terpaksa mengganggu istirahat Anda." Dia mengambil napas sejenak seperti memaksa saya siap mendengar informasi penting. "Romo, membutuhkan Anda. Pak Woyak ditimbali ke Endalam sekarang. Supir kami sedang menuju rumah Bapak dan akan siap mengantar Bapak 10 menit lagi." Mendengar Romo nimbali, otomatis emosi saya berubah dari yang ngamuk menjadi empati dan penasaran. Kenapa mendadak sekali? Dengan kesadaran yang belum 100% terkumpul, saya segera bersih-bersih dan menyempatkan melongok anak saya yang tertidur pulas. Saya merekam baik-baik apa yang saya lihat. Sepertinya, saya tidak akan melihatnya lagi untuk waktu yang cukup lama. Tepat 10 menit mobil kiriman Romo sudah memasuki gerbang dan saya segera melemparkan badan ke mobil Eropa ini. Ingin rasanya mencuri-curi kesempatan tidur, namun pikiran masih dihujani pertanyaan. Tanpa butuh waktu lama kami sudah sampai di gedung 16 lantai di Jakarta Selatan, di mana saya harus menuju rooftopnya untuk menyambung perjalanan darurat ini lewat udara. Dengan treatment seperti ini, keadaan pasti genting. Apakah Romo akan pergi tidak lama lagi? Pukul 4.03 WIB, sebelum matahari terbit, saya sudah tiba di kediamannya yang sejuk dengan luas sekitar 11 hektar ini. Di seberang helipad, telah menunggu mobil jemputan lagi untuk menuju rumah utama. Di dekat mobil tersebut berdiri wanita 30 tahunan dengan blus merah yang saya tahu dia adalah asisten Romo, namanya Vika. Dialah yang menelpon saya tadi pagi. Dialah yang tanpa sadar saya bentak sekitar 1 jam lalu. Sebelum sempat saya bertanya, dia sudah mengatakan bahwa alasan panggilan mendadak ini akan disampaikan langsung oleh Romo. Romo adalah sosok yang kami hormati, taipan yang saya menganggapnya ayah sekaligus guru dan sahabat. Meskipun kami tidak selalu sependapat, namun setiap ditimbali, saya selalu siap. Sebagai bentuk penghormatan saya terhadap guru yang telah banyak membantu saya, setelah menyusuri lorong rumahnya yang menyerupai istana ini, tibalah saya di kamar pribadinya tempat ia dirawat 6 bulan belakangan. Selang infus, ECG, lengkap dengan suster dan dokter yang selalu siaga, dan anak kecil yang saya tebak adalah cucunya. Menemani Romo, saya mendekat dan dengan napas yang dikuat-kuatkan, Romo menyapa saya, "Woyak." Saya melihat gurat senyumnya, setelah menyalami tangannya yang kini berkeriput dan kurus, saya bertanya, "Wonten dawuh nopnol, Romo?" Yang dijawab Romo dengan kode kepada asistennya bahwa Romo ingin ngobrol 4 mata dengan saya. Maka dokter, suster, dan anak kecil yang masih tidur itu digendong keluar. Sedangkan Vika tetap di ruangan namun mengambil jarak cukup jauh dari saya dan Romo. "Woyak, bantu Romo." Nampak pria tua itu mencoba mengumpulkan segenap tenaga untuk melanjutkan kalimatnya secara terbata-bata. "Keluarga Sadewo mengkhianati kita," dan cukup mendengar satu kalimat tersebut, saya sudah bisa menyimpulkan, Romo sedang menerima karmanya. Dulu sebelum Romo bisa madek pandita seperti sekarang, banyak cara licik dilakukannya. Grup usaha Sadewo runtuh dalam semalam karena cara kotor yang dimainkan Romo. Apa yang dialami Romo sekarang sebenarnya hal yang lumrah. Keluarga Sadewo berhasil bangkit kembali dan sedang balas menggigit. Namun alarm mental saya berbunyi begitu Romo menggunakan kita. Romo mengira saya ada di pihaknya, atau akan selalu mendukungnya. Padahal, kesetiaan saya bukan pada Romo. Memang budi baik Romo banyak saya terima, sekaligus banyak juga yang saya tidak setuju akan sikap-sikap bisnisnya. Bukan berarti Romo adalah pendekar ilmu hitam, dan saya selalu memakai ilmu putih. Tidak, sahabat dan rival bisnis saya kerap menyebut saya monster ekonomi justru karena saya tidak suci-suci amat ilmu hitam. Terkadang saya keluarkan demi kedaulatan ekonomi NKRI, di mana saya sering mengakali sistem negara lain untuk mengalirkan uang ke Ibu Pertiwi dan cara keji hostile. Takeover pun siap saya lakukan untuk mencegah kemakmuran ini dihisap barat atau timur. Disitulah saya sering berseberangan dengan Romo, bukan karena masalah moral, namun cara berbisnis. Romo sangat old system sementara saya meyakini old system doesn't work. Meski tentu, saya memperlakukan Romo dengan hormat. Kerelaan saya datang ke sini adalah buktinya. "Woyak." Romo kembali memanggil,
mengembalikan konsentrasi saya ke ruangan ini. Kalau boleh memilih, saya enggan terlibat dalam pertarungan dua keluarga ini. Saya sendiri punya peperangan yang harus saya menangkan. Namun, sebelum saya sempat menolak, Romo kemudian meminta saya mendekat. Ada pesan apa lagi ini? Bahkan, Romo tidak ingin asistennya mendengar. Saya menunduk mendekatkan telinga lalu Romo membisikkan satu kata yang membuat saya seperti tersambar petir. Saya menatap Romo, seolah tak percaya itu terjadi. Saya berhitung cepat di pikiran. Benar memang, situasi ini memang genting. Mau tidak mau, saya harus menolong Romo, tidak ada waktu lagi. Saya langsung berpamitan, pukul 4.36 waktu Indonesia Barat, ibu kota mulai menggeliat, pekerja dan anak sekolah bersiap memenuhi jalanan seperti biasa. Sepagi ini, ratusan ribu orang telah disibukkan dengan rutinitas masing-masing. Mereka takkan menyadari ada peperangan tak terlihat yang akan terjadi. Dari udara mata saya menatap beberapa gedung. Itulah tower keluarga Sadewo, sekitar 5 km ke utara, berdiri kerajaan bisnis Romo yang sedang terancam. Ribuan karyawan di dalamnya bisa kena PHK, berganti atasan, atau tetap berjalan seperti biasa. Nasibnya ditentukan berhasil atau tidak saya memenuhi amanah Romo. Melihat gentingnya situasi, saya segera mengontak ring 1, 8 orang kepercayaan, pasukan khusus saya, yang saya minta berkumpul pagi itu juga di kantor. Kita ketemu di war room jam 6. War room adalah ruangan perang dengan safety clearance yang ketat di mana data-data perusahaan dan kompetitor kami monitor, berbagai simulasi. Perang bisnis kami jalankan, inilah ruang kami berdebat untuk menentukan corporate action. Sekeluarnya dari rumah Romo, saya menyadari Romo salah. Ini bukan hanya Sadewo yang mengkhianati. Ini bukan soal kerajaan bisnis Romo yang tiba-tiba guncang. Romo kali ini keliru, tak lagi melihat jauh. Beliau tidak melihat gambaran besar yang terjadi. Begitu menyadari hal tersebut, saya tahu bahwa misi kali ini bukan sekedar membalas budi Romo. Ada bigger cause yang harus saya sampaikan ke tim. Mereka tidak akan saya terjunkan hanya untuk intervensi konflik dua keluarga. Ada alasan lebih besar lagi. Pukul 6 tepat 8 orang telah berkumpul. Saya menatap mata mereka satu persatu. Memang betul, mereka petarung. Belum ada 48 jam tugas khusus mereka selesaikan. Kini saya panggil lagi. Panggilan mendadak seperti ini adalah hal biasa bagi mereka. Mereka telah bertempur bersama saya dengan masa pengabdian berbeda-beda. Ada yang menemani saya dari 19 tahun lalu, ada yang baru 6 tahun ini berjuang bersama. Ada Arga, Business Intelligence andalan kami. Ada Siva, marketing wizard. Lalu Made, negosiator kami. Juga Semi, it genius kami. Dan 5 personil lain yang nanti saya ceritakan. Tak peduli skill, karakter, dan lama masa tugas mereka, militansi mereka saya akui nomor mereka nomor 1. Melihat loyalitas mereka, tidak rela rasanya mengajak mereka berperang demi Romo. Beruntung, saya menemukan alasan yang lebih kuat. Misi kali ini istimewa. Saya membuka briefing. Saya lalu menjelaskan sekilas apa yang terjadi, tentang siapa Romo dan musuhnya. Jadi, Pak Wowiek ingin kami mentake over sementara grup bisnis Romo, tanya Arga. Korek, Arga. Namun, misi ini lebih besar dari sekedar memenangkan keluarga Romo. Musuh utama kita bukan grup Sadewo. Mengalahkan mereka hanya langkah kecil. Saya menatap pasukan saya satu persatu. Mereka menanti penjelasan saya. Apa yang kita hadapi sekarang? Saya memberi jeda. Adalah tatanan dunia baru. Kami sudah ratusan kali mensimulasikan kode ini, maka mereka tidak tampak terkejut saat saya menyebut istilah tersebut. Namun, mereka ingin memastikan, maksud Bapak, kita akan menjalankan protokol ubah layar, ya. Jalankan protokol ubah layar. Baik, Chief, seru sebagian mereka. Pertemuan selesai.